Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Yang saya hormati para tokoh-tokoh bangsa yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ustadz Hilmi Aminuddin, Bapak Profesor Amin Rais, Bapak Insinyur Akbar Tanjung, Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Abil Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Kesejahteraan, Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Anies Mata, beserta Sekretaris Jenderal Pak Taufik Ridho, Bapak Ketua Umum Partai Baru Perindo, sekarang sekutu, dan insya Allah terus sekutu. Walaupun dalam pilkada ya bisa bersaing sedikit. Yang saya hormati juga pimpinan DPR RI yang kita banggakan, Bapak Setia Novanto, Bapak Hidayat Nur Wahid, Bapak Agus Hermanto, yang juga dari Partai Demokrat, Bapak Fachri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Taufik Kurniawan, Bapak Fadlizon jabatannya banyak rupanya. Dari Demokrat, Pak Agus Hermanto, ya. Dari PAN, Pak Asman Abnur, Wakil Ketua Umum, kemudian Bapak Edi Suparno, Sekretaris Jenderal. Dari P3, Pak Jan Farid, P3 yang sah. Hadir juga Sekretaris Jenderal Pak Ahmad Dimyati Natakusuma. Dan juga Pak Atiardi saya lihat tadi. Oh, izin tadi. Dari Partai Bulan Bintang, Ketua Umum Bapak NS Kaban, loyal terus, dan Sekjen Bapak Yasin Ardi. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak tokoh yang tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Intinya adalah saya ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu yang dengan setia hadir di tempat ini untuk menghadiri pelantikan DPP Gerindra yang baru. Dan sengaja kami mohon kesediaan tokoh-tokoh Koalisi Merah Putih untuk hadir, dan hari ini alhamdulillah hadir cukup lengkap. Walaupun Pak Surya Dharma Ali minta izin karena harus menghadiri sidang, dan Pak Zulkifli, Ketua PAN yang baru, juga berhalangan, tapi sudah mengirim permintaan maaf. Kemudian kami juga secara khusus
menyampaikan terima kasih kami karena justru sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini terjadi suatu sorotan yang cukup tajam terhadap Koalisi Merah Putih. Koalisi Merah Putih selalu menjadi bahan pembicaraan. Selalu ditanya, apakah KNP solid atau tidak? Dan selalu pertanyaannya ini tidak hanya datang dari kalangan dalam negeri, tetapi juga dari kalangan luar negeri. Tiap saya ketemu tokoh-tokoh dari luar negeri, selalu ditanya, apakah KNP solid atau tidak? Sampai saya bertanya-tanya, kenapa sih selalu bertanya KNP solid atau tidak? Ada apa? Rupanya saya ambil kesimpulan banyak yang takut dengan Koalisi Merah Putih. Kenapa takut? Apa yang ditakuti dari Koalisi Merah Putih? Waktu Koalisi Merah Putih terbentuk, niatnya adalah untuk menjaga dan mengamankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendiri-pendiri KNP ada, itulah piagam yang kita tanda tangani. Jadi, kalau ada yang takut terhadap KNP, berarti takut dengan Pancasila, takut dengan Undang-Undang Dasar 45, takut dengan NKRI, takut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka yang tidak suka dengan KNP adalah mereka yang tidak ingin Indonesia kuat dan sejahtera, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mendapat kehormatan didukung oleh KNP maju di pemilihan presiden. Tidak bisa kita tutupi kekecewaan hati kita terhadap hasil pemilihan presiden tersebut. Hati kita kecewa karena kita merasa sesungguhnya rakyat mengharapkan kehadiran Koalisi Merah Putih. Kita kecewa, kita juga kecewa dengan sikap banyak hakim-hakim yang tidak mau membuka ataupun mempertimbangkan bukti-bukti yang kita ajukan. Tetapi kekecewaan kita kalahkan. Kekecewaan kita nomor duakan. Yang kita utamakan adalah kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Demi kepentingan bangsa, kita menerima dan mengakui hasil pemilihan presiden yang lalu. Demi kepentingan bangsa dan negara, kita memberi hormat kepada presiden mandataris yang baru. Bahkan kami, tokoh-tokoh KNP, menawarkan dukungan. Saya bahkan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo di rumah saya di Jalan Kartanegara nomor 4. Saya sampaikan kepada beliau bahwa Pak Jokowi, setelah saya pertimbangkan dan renungkan, saya yakin di hati Bapak yang paling dalam, Bapak seorang patriot yang mencintai bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dan karena itulah kami tidak akan menghalangi, kami tidak akan menjegal
pemerintahan yang Bapak pimpin. Silakan Bapak bentuk pemerintahan Bapak pimpin selama Bapak dalam koridor Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan selama Bapak pro rakyat, insya Allah KMP akan mendukung pemerintahan Bapak. Dalam jurisprudensi politik seluruh dunia, saya kira kejadian seperti ini jarang terjadi. Pihak yang dikalahkan menawarkan dukungan kepada pihak yang akan mengambil alih. Tapi kita lakukan itu, dan terbukti dalam beberapa bulan ini justru koalisi Merah Putih lah yang paling banyak mendukung pemerintah Jokowi dalam DPR RI. Karena apa? Kita semua tokoh-tokoh KMP yang selalu berurusan dan berhubungan dengan kita, tiap minggu kita ketemu 2-3 kali. Di benak tokoh-tokoh KMP ini hanya satu yang dipikirkan: kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Kita selalu bertanya, yang baik untuk rakyat yang bagaimana? Karena itu, saudara-saudara, kami prihatin dengan adanya upaya-upaya dari beberapa oknum yang menurut saya tidak arif. Oknum-oknum ini mungkin mengira politik adalah menang-menangan saja. Saya mengajukan suatu pertimbangan bahwa politik tidak dan janganlah menjadi ajang merebut demi memenangkan kepentingan golongan sendiri. Politik harus menjadi usaha kita bersama untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat yang kita cintai. Demokrasi yang kita bangun, demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, tidak akan datang dengan sendirinya. Demokrasi sangat sulit untuk kita bangun. Demokrasi membutuhkan saling mengerti, saling mendukung, saling menghormati. Pemilihan umum, pertarungan politik jangan menjadi permusuhan politik. Pertarungan politik harus kita anggap sebagai upaya seleksi pemimpin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi lawan politik kita bukan musuh. Lawan politik kita adalah saudara kita sendiri, saudara kita juga. Itulah sikap KMP. Karena itu kami terus terang saja kecewa kalau ada rekan-rekan kami, anggota KMP yang diusrak-usrak, diganggu-ganggu, di apa itu? Diobok-obok. Ini adalah mental kolonial, mental imperialis, saudara sekalian. Dari dulu tokoh-tokoh bangsa kita selalu diadu domba, dibeda et impera. Kalau dulu sultan lawan sultan,
pangeran lawan pangeran. Sekarang ketua umum partai dilawan oleh anak buah yang dibesarkan oleh dia sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya bangga dan saya merasa dihormati. Saya pernah didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang berada di barisan terdepan kita. Amin Rais, Akbar Tanjung, Ustadz Hilmi, Profesor Hidayat Nur Wahid, Saudara Kaban, Joko Santoso, semua tokoh-tokoh yang ada di depan itu, Pak Haryadi Darmawan. Mereka memperjuangkan demokrasi di jalanan waktu mereka muda. Mereka masuk keluar penjara. Mereka dikejar-kejar oleh Intel. Saya tahu karena dulu saya yang kejar-kejar mereka. Betul? Pius mana Pius? Desmond, Wijono itu saya kejar-kejar dulu. Sekarang wakil ketua umum. Dulu kalau mau ketemu Pak Amin Rais, gelap-gelap, diam-diam. Saudara-saudara, mereka semua yang bangun demokrasi ini, tokoh-tokoh TNI, tokoh-tokoh TNI, mereka yang memimpin reformasi dari TNI, saudara-saudara. Pak Yunus Yosvia, Pak Joko Santoso, ini mereka yang mimpin reformasi. Tanya, siapa yang memberi kebebasan pers di Republik Indonesia? Ya, Jenderal Yunus Yosvia. Jadi, kita sadar dan kita mengerti demokrasi adalah sistem yang terbaik. Tapi demokrasi kita sekarang terancam. Demokrasi kita mau disandra. Demokrasi kita sekarang mau diperkosa. Demokrasi kita sekarang mau dirusak dengan politik uang. Saudara-saudara, kita tidak usah berpura-pura. Kita tanya saja kepada anak buah kita. Kalau mau maju jadi bupati, berapa puluh miliar? Kalau mau maju jadi wali kota, berapa puluh miliar? Kalau mau jadi gubernur, berapa ratus miliar yang harus dihabiskan? Ini membahayakan demokrasi Indonesia. Ini berarti mereka yang kuasai uang, mereka yang ingin nanti menguasai kedaulatan politik Indonesia. Jadi kalau ada yang bertanya KMP solid atau tidak, KMP solid atau tidak, jawabannya adalah KMP diharapkan oleh rakyat Indonesia seluruhnya. Dalam kata Pak Amin Rais yang saya tidak lupa, koalisi merah putih adalah benteng terakhir dari kedaulatan bangsa Indonesia. Tapi saya tidak mengatakan bahwa mereka di KIH tidak mau bela kedaulatan kita. Tidak. Saya justru mengatakan pemerintah yang sekarang berkuasa dan KIH, kau adalah benteng terdepan untuk kedaulatan Indonesia. Silakan jalankan pemerintah Indonesia dengan sebaik-baiknya. Silakan, kami akan membackup saudara, kami akan mendukung saudara. Tapi kalau Anda jebol, kami masih ada benteng untuk menjaga. Kalau Anda membela rakyat Indonesia, kalau Anda membela kekayaan Indonesia, KMP bersama Anda.
KNP mendukung Anda, KNP membela Anda. Tapi terus terang saja, kalau kalian di benteng terdepan, kalau kalian meninggalkan Pancasila, kalau kalian meninggalkan Undang-Undang Dasar 45, kalau kalian tidak menjaga kedaulatan bangsa, KNP akan membela kedaulatan itu sampai titik darah yang benar-benar. Saya tanya kader-kader Gerindra, kamu takut atau tidak dengan preman-preman itu? Kalau ada kawan KNP yang terancam, seluruh Gerindra terancam. Kalau ada sekutu KNP yang tersentuh, seluruh Gerindra tersentuh. Kita tidak boleh menyerah demokrasi kita kepada preman-preman bayaran, saudara sekalian. Kita ingin kesejukan, tapi tolong jaga hukum. Jangan robek-robek hukum yang kita damba-dambakan. Kalau Anda robek-robek hukum, Anda harus menghadapi risiko yang Anda lakukan. Siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai, saudara sekalian. Saya kira itu, saudara-saudara, tokoh-tokoh KNP, kita selalu ingin sejuk, kita selalu ingin damai, karena kita butuh keutuhan dan persatuan menghadapi keadaan yang tidak gampang. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi penakut. Kita tidak boleh jadi kambing yang bisa disuruh-suruh. Kita harus pada saatnya berani menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi terima kasih tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh KNP, kehadiran saudara memang paling tidak enak mendengarkan surat keputusan yang namanya ratusan, saudara-saudara. Makanya kita singkat-singkat. Tadi saya minta maaf para anggota kalau namamu satu-satu enggak diucapkan agak cepat, itu karena menghormati tamu-tamu dari luar. Dan sebagian dari saudara memang adalah wajah-wajah lama. Tapi kita mendapat kehormatan, ada darah baru, wajah baru, dan semangat baru yang masuk di jajaran Gerindra. Saya menyambut tokoh-tokoh tersebut dengan kehadiran saudara di tengah-tengah kita, Pak Joko Santoso, Panglima TNI. Kalau saya ketemu beliau, saya hormat duluan, karena beliau bintang 4, saya bintang 3. Dulu beliau pernah jadi wakil saya. Untung beliau adalah satu-satunya wakil saya yang tidak pernah kena marah oleh saya. Untung sekali. Bayangkan kalau dulu saya marah-marahin, tiba-tiba beliau nyalip saya. Makanya saudara-saudara yang muda-muda, jangan sembarangan. Suatu saat Anda di bawah, Anda bisa ke atas. Anda sudah di atas, Anda bisa ke bawah.
Sekarang Pak Fadlizon pengawalnya lebih banyak dari saya. Begitu dilantik, dia pulang ke rumahnya, ke rumah ibunya, ingin memamerkan tapi itu anak yang baik, itu putra yang baik. Yang pertama dia laporan ibu kandungnya, itu benar. Dulu saya juga begitu. Begitu jadi jenderal, yang pertama datang ke ibu saya. Anak yang dulu nakal sekarang sudah dikawal oleh. Tapi itu hanya suatu, ya, bukan inti. Intinya adalah pengabdian kepada bangsa dan negara. Saudara Sandiaga Uno juga merupakan suatu tambahan. Kalau di ilmu tentara, roket itu ada isian tambahan. Nah, beliau ini termasuk isian tambahan. Karena generasi penerus, dan saya kira kita akan dengar banyak dari kiprah seorang Sandiaga Uno. Begitu banyak tokoh-tokoh juga yang loyal. Pak Yunus Yosvia, bekas komandan saya. Jadi kalau saya seperti ini, ya, kalau saya seperti ini sekarang, itu salahnya Pak Yunus Yosvia. Orang Indonesia selalu ingin cari kambing hitam. Para pengurus baru, saudara-saudara, masuk ke politik ini adalah pengorbanan. Karena kita tidak digaji. Pengorbanan tenaga, waktu, perasaan. Tetapi tujuan kita mulia, kita ingin memperbaiki kehidupan rakyat kita. Tidak mungkin perbaikan hidup hanya dengan mengomel-ngomel dan mengkritik. Tidak mungkin memperbaiki bangsa kita hanya dengan menjadi pengamat. Tidak mungkin hanya dengan menghardik kita bisa melakukan perbaikan. Karena itu Gerindra kita harap dapat menyumbang sesuatu yang baik, politik yang bersih, politik yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara harus memberi contoh, harus ingarso sung telodo, di depan memberi contoh, bukan ingarso ente-ente. Kalian harus ing majo mangun karso, di tengah-tengah berbuat untuk rakyat. Jangan ing majo mangun griyo. Saudara harus sabdo pandito ratu, ucapanmu harus bisa dipegang. Jangan jam 2 tahu, jam 4 tempe. Jangan bilang iya, maksudmu tidak iya. Jangan memberi janji yang tidak bisa kau penuhi. Saudara-saudara sekalian, lihatlah generasi di atasmu dan pilihlah contoh yang baik. Saya katakan di awal Koalisi Merah Putih, saya perhitungkan hanya menjelang pemilu presiden saja. Tetapi ternyata tokoh-tokoh itu mengatakan tidak, kita ingin KMP ini terus untuk mengawal negara dan bangsa kita. Karena itu, kalau sudah bersekutu, jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah berkawan, jangan cepat lompat pagar ninggalin kapal. Belum tentu kapal baru Anda itu tidak oleng.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita optimis menghadapi keadaan, kita waspada, karena semua yang sudah kita beri peringatan ternyata sekarang memang terjadi. Saya pernah ditanya, bagaimana dengan mata uang Republik Indonesia yang melemah? Bagaimana harga-harga bahan pokok yang tidak menentu? Saudara-saudara, jawabannya sebetulnya sangat sederhana. Tapi elit Indonesia dan banyak pakar-pakar ekonomi Indonesia tidak mau jujur kepada rakyat. Masalah yang kita sudah ingatkan adalah selama pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tidak kita patuhi, selama itu mata uang kita tidak akan kuat, dan selama itu ekonomi kita akan menjadi bancaan bangsa lain. Saya sudah katakan berkali-kali bahwa kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Kita tidak memiliki kekayaan. Kita justru mengizinkan kekayaan kita mengalir keluar negara kita. Bagaimana kita bisa kuat ekonomi kita? Bagaimana harga-harga bisa cukup memadai untuk rakyat kita kalau kekayaan kita mengalir keluar? Inilah perjuangan Gerindra dan KNP. Sebagai contoh kecil saja, saya mendapat laporan dari DPR RI bahwa ada 4 BUMN kita yang mau diprivatisasi. 4 diantaranya adalah Jasa Marga, diantaranya adalah Aneka Tambang, diantaranya adalah Waskita Karya. Satu lagi saya, Bank Mandiri, Adikarya. Saudara-saudara, Jasa Marga ini adalah tinggal duduk saja terima uang masuk. Kenapa harus diprivatisasi? Aneka Tambang, tambang yang merupakan kekuatan bangsa Indonesia, kenapa harus diprivatisasi? Saya sudah kasih instruksi kepada Gerindra di DPR, kita harus menentang privatisasi BUMN itu. Dan kita mohon seluruh KNP bersatu untuk menjaga kekayaan Indonesia. Untuk apa kita lepas ke bangsa lain? Saudara-saudara, itu contoh bagaimana KNP bisa berperan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Untuk tokoh-tokoh baru, terima kasih bergabungnya Anda dengan kita. Saudara-saudara KNP, percayalah, Gerindra akan menjadi kawan sampai kapanpun. Selama Anda memandang kami kawan, kami akan menjadi kawanmu. Kami akan berjuang bersamamu. Kami akan berada di tengah-tengah Anda. Kami akan setia kepada Anda karena kami yakin Anda setia kepada rakyat Indonesia. Anda setia kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Santi Om. Semoga Tuhan Maha Besar senantiasa merestui perjuangan kita, dan semoga kita selalu kuat, iman kita kuat, keyakinan kita kuat, keberanian kita